Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang belas kasihan Tuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Salah satu sifat Tuhan yang sangat dikenal dan dikenal oleh banyak orang adalah tentang sifatnya, yaitu berbelas kasihan, Bapak. Namun seringkali ada tanggapan-tanggapan yang keliru tentang sikap ini. Misalnya saja orang menganggap bahwa tidak apa-apa berdosa terus, Tuhan itu kan sangat baik, sangat berbelas kasihan itu, dan belas kasihannya juga tidak terbatas gitu. Tetapi kan pandangan yang seperti ini kurang tepat gitu, Bapak. Nah, apa sebenarnya yang Alkitab katakan tentang belas kasihan Tuhan ini, Bapak? Nanti kita akan memang mau melihat tentang belas kasihan Tuhan, Pak Gunawan, dan sudah tentu yang tadi Pak Gunawan katakan betul ya, bahwa kadang orang itu menyalahgunakan belas kasihan Tuhan. Nah, kenapa kok sampai orang itu menyalahartikan atau menyalahgunakan belas kasihan Tuhan? Sebab memang pada faktanya belas kasihan Tuhan itu terlalu besar. Begitu besarnya belas kasihan Tuhan sehingga benar-benar menutupi segala kesalahan kita. Nah, maka kalau kita itu tuh ya nggak begitu dewasa dan masih mau bermain-main dengan dosa, mudah sekali ya terjebak ke dalam perilaku yang menyia-nyiakanlah belas kasihan Tuhan. Tetapi juga ada ekstrem yang lain yang menganggap bahwa kita baru bisa merasakan belas kasihan Tuhan itu kalau kita melakukan sesuatu atau bahkan menyiksa dirinya supaya menarik perhatian Tuhan, Pak Paul. Ada yang begitu, dan saya kira ya ini merupakan sebetulnya adanya keadilan yang tertanamkan di dalam batin kita, Pak Gunawan. Karena Allah memang ya sudah menaruh ya hukumnya dalam nurani kita. Itu sebabnya kita itu tuh waktu melakukan kesalahan, kita itu merasa nggak nyaman dengan kesalahan tersebut, dan langsung ada keinginan untuk menebus kesalahan tersebut. Nah, menebus dengan cara melakukan pembayaran terhadap kesalahan itu. Nah, yang dari Pak Gunawan katakan jadi adalah ada orang-orang sewaktu melakukan dosa atau kesalahan, dia seolah-olah tuh harus menyiksa dirinya dengan cara menyiksa diri, yaitu seakan-akan menebus atau membayar kesalahannya itu. Nah, sudah tentu ya meskipun sekali lagi ya ini merupakan ekspresi atau cerminan dari adanya keadilan di dalam diri manusia, tapi kita tahu bahwa itu tidak akan berhasil ya melepaskan kita dari dosa, sebab yang akan berhasil adalah justru menerima ya belas kasihan Tuhan. Ya. Selama pelayanannya di dunia, Pak Paul, Tuhan Yesus di dunia ini, apakah ada suatu contoh nyata tentang yang membuktikan bahwa memang Tuhan itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan? Ada, Pak Gunawan. Sebetulnya banyak sekali ya. Tapi untuk kali ini saya akan bacakan saja dari Markus pasal 1 ayat 40 hingga 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Dia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Nah, Markus 1 ayat 40 hingga 45 yang baru saja kita baca ini memuat sebuah
peristiwa yang mengharukan sekaligus memberi pengharapan. Nah, dikisahkan seperti tadi yang telah kita baca, si penderita kusta ini datang kepada Tuhan memohon kesembuhan, dan dikatakan di sini dia datang bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Jadi benar-benar ia datang memelas, memohon belas kasihan Tuhan atas dirinya. Yang perlu kita langsung ketahui adalah penderita kusta pada umumnya tidak tinggal dalam kota melainkan di luar kota, Pak Gunawan. Biasanya di sebuah penampungan khusus untuk mereka supaya tidak menularkan penyakit kepada orang banyak. Nah, waktu saya baca dan bandingkan dengan Matius pasal 8 ayat 1 hingga 4 yang juga memuat kisah yang sama ini, dapat kita ketahui bahwa orang kusta ini datang mencari Tuhan setelah Tuhan memberikan pengajarannya di atas bukit di sebuah kota di Galilea. Singkat kata, yang bisa langsung kita simpulkan adalah si orang kusta ini mengambil risiko yang besar untuk dijauhkan dan ditolak orang masuk ke dalam kota. Tapi ia rela mengambil risiko ini oleh karena ia ingin menerima kesembuhan. Ya, pada umumnya memang orang-orang kusta ini kan sudah tidak peduli lagi dengan kehidupannya, Pak Paul, karena dia tahu bahwa toh dia akan meninggal gitu, Pak Paul, ya. Dan tentunya kalau dia datang kepada Tuhan Yesus, itu dia pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit gitu, Pak Paul, ya. Sudah tentu dia pernah mendengar, makanya dia ingin mencari Tuhan Yesus. Dan waktu dia mendengar bahwa Yesus ada di sebuah kota di Galilea dan rupanya tidak terlalu jauh dari dia di mana dia tinggal di tempat penampungan, maka dia memberanikan diri masuk ke dalam kota. Kalau dia hanya tinggal di luar di tempat penampungan, dia itu tidak harus menerima penolakan atau orang menjauhkan diri darinya, karena yang di tempat penampungan itu semua sama-sama orang kusta. Dan dia masuk ke dalam kota, dia memang mengambil risiko yang sangat besar, ya. Orang akan menjauhkan diri darinya, dan seraya dia berjalan, dia harus sering-sering memang berkata bahwa dia itu tidak tahir. Jadi artinya tidak bersih, tidak kudus karena ada penyakit kusta. Dia harus berteriak-teriak supaya orang itu menjauh darinya. Jadi benar-benar itu merupakan sebuah usaha yang berat, yang besar, ya. Karena harga dirinya, rasa malunya, harus berteriak-teriak, mengatakan bahwa dia itu sakit, tidak tahir atau tidak kudus, tidak bersih, dan orang harus menjauh darinya. Jadi luar biasa rasa malu yang harus ditanggungnya, tapi dia tetap datang karena dia ingin memohon belas kasihan Tuhan. Ya, padahal dia sendiri tidak terlalu yakin bahwa Tuhan itu mau menyembuhkan dia. Itu nampak sekali dari pertanyaannya dia, Pak. Betul, satu begitu, dan juga ya memang bisa jadi karena begitu banyak orang, bisa-bisa ya dia nggak sempat bertemu dengan Tuhan. Tapi sekali lagi dia berusaha, ya, dia mengeluarkan semua untuk usaha yang besar itu untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Nah, waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah, ini perkataannya menyiratkan setidaknya dua hal. Pertama, ia meminta, bukan memaksa. Nah, dalam kondisi sangat membutuhkan, ya, betapa mudahnya bagi kita datang kepada Tuhan dan memaksanya, ya, melakukan apa yang kita harapkan. Orang kusta ini tidak memaksa, kendati ia sangat butuh sembuh. Kenapa? Ia tetap meminta karena ia sadar Tuhan mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan apakah Tuhan akan menyembuhkannya atau tidak. Itu sebabnya ia datang memohon belas kasihan kepada Tuhan. Apakah hal ini bisa kita katakan bahwa memang orang ini sudah beriman kepada Tuhan Yesus, Pak? Saya yakin iya, Pak Gunawan. Jadi benar-benar dia datang dengan sebuah pengakuan memang secara tersirat bahwa Tuhan itu dapat menyembuhkannya. Nah, kita bisa menyimpulkan ini sebetulnya dari pengakuannya atau perkataannya. Kalau engkau mau, ya, engkau dapat mentahirkan aku. Dia tidak berkata, kalau engkau bisa, maka engkau akan dapat menyembuhkan aku. Tidak. Jadi benar-benar dia datang dengan iman, Tuhan itu sanggup, ya, sanggup untuk menyembuhkannya. Tapi yang dia tidak tahu adalah apakah Tuhan mau menyembuhkannya. Nah, betapa seringnya dalam doa ya kita berkata kepada Tuhan, kalau engkau bisa.
Sebab sesungguhnya kita tidak percaya bahwa Tuhan akan sanggup melakukan apa yang kita doakan. Kita mesti menyadari bahwa tidak ada yang tidak dapat diperbuat Tuhan. Dia sanggup melakukan hal yang mustahil sekalipun. Namun, tidak semua hal diperbuat Tuhan. Sebab tidak semua hal sesuai dengan kehendaknya. Nah, itu sebabnya perkataan si penderita kusta ini sangat tepat. Ia percaya akan kuasa Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Ia hanya tidak tahu apakah penyembuhan itu berada dalam kehendak Tuhan atau tidak. Ya memang ungkapan seseorang di dalam berdoa itu sebenarnya bisa terbaca oleh orang lain. Sebenarnya bagaimana konsep Tuhan dalam diri orang itu gitu Pak Paul? Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi ya apakah kita memang beranggapan Tuhan itu nggak peduli misalnya. Apa peduli itu bisa terbaca dari doa kita. Kalau kita asal-asalan ya silakanlah Tuhan mau tolong saya. Nggak tolong ya udah. Berarti memang konsep kita bahwa Tuhan itu sungguh peduli ya juga kurang ya. Atau ya kalau Tuhan mau Tuhan akan sembuhkan, kalau enggak ya udah. Seolah-olah ya kita itu mau mengatakan ya belum tentu Tuhan sanggup. Nah jadi dari permohonan si penderita kusta ini kita bisa membaca ya bahwa dia sungguh yakin Tuhan sanggup. Dan puji Tuhan ternyata penyembuhan ini berada dalam kehendak Tuhan atas dirinya. Tuhan menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah Tuhan pun kemudian mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Nah Markus mencatat bahwa tatkala Tuhan melihat orang kusta itu dan mendengar permohonannya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi Tuhan menyembuhkannya karena ia berbelas kasihan kepadanya. Nah itu intinya. Jadi kesembuhan ini datang bukan karena iman orang itu atau karena orang ini yang usaha orang itu gitu, tetapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan terhadap si penderita kusta ini, Bapak. Betul, kesembuhan itu terjadi nomor satu karena memang Tuhan mau. Jadi tepat ya permohonan si orang kusta itu. Jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkanku. Jadi itu adalah kepastiannya, Tuhan mau. Dan memang yang kedua adalah karena kuasa Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi bagaimana atau apa syaratnya Tuhan itu mau berbelas kasihan terhadap seseorang, Bapak? Ada beberapa hal tentang belas kasihan di sini, Pak Gunawan, yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama adalah belas kasihan Tuhan tidak mengenal jenis. Di dalam kitab-kitab Injil dicatat begitu seringnya ya orang datang berbondong-bondong mencari Tuhan membawa permasalahan mereka yang biasanya adalah sakit penyakit. Tidak pernah sekalipun Tuhan membedakan antara satu penyakit dengan penyakit lainnya. Dan tidak pernah sekalipun Tuhan membedakan antara penderita yang satu dengan penderita yang lain atas dasar status sosial mereka. Jadi benar-benar kita bisa melihat belas kasihan Tuhan tidak mengenal jenis. Ia berbelas kasihan kepada manusia yang dirundung kesusahan. Ia melihat kita dalam penderitaan kita masing-masing, dan yakinlah bahwa ia tidak membeda-bedakan kita berdasarkan berat entengnya masalah atau tinggi rendahnya status sosial kita. Tetapi memang kita juga membaca bahwa tidak semua penyakit itu disembuhkan oleh Tuhan, dan tidak semua doa orang atau permintaan orang itu dikabulkan oleh Tuhan gitu Bapak. Betul, namun dasarnya bukanlah karena berat ringannya masalah atau penderitaan, dan bukan tinggi rendahnya status sosial kita. Jadi Tuhan itu menyembuhkan berdasarkan apakah memang ini seturut dengan kehendaknya. Dan yang kedua adalah memang Tuhan itu akan melihat ya sedikit banyak apakah orang ini juga mempunyai iman akan kuasa Tuhan. Dan kalau memang ada iman pada kuasa Tuhan, nah Tuhan pasti akan berbelas kasihan. Dan Tuhan tidak akan berkata, oh penyakitmu ini nih ringan, ya udah nggak usah aku sembuhkan, kau cari sendiri, ya usahamu sendirilah untuk mengobati dirimu. Atau oh engkau ini orang rendahan, aku tidak mau ya menyembuhkanmu sebab aku tuh hanya mau membuang waktuku untuk menolong orang yang sungguh penting, orang yang sungguh berpengaruh dalam hidup ini. Oh enggak, Tuhan enggak membeda-bedakan orang berdasarkan tinggi rendahnya status sosial ataupun berat entengnya masalah.
belas kasihan Tuhan tidak mengenal jenis. Nah, karena kita tidak tahu dengan mudah itu apakah yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, maka tidak ada salahnya kita tetap mengajukan permintaan kita selama kita tidak memaksa Tuhan, gitu Pak. Betul Pak Gunawan. Jadi pelajaran kedua yang bisa kita petik di sini adalah walaupun belas kasihan Tuhan tidak dipengaruhi oleh berat entengnya masalah atau tinggi rendahnya status sosial kita, ternyata belas kasihan Tuhan dipengaruhi oleh kesungguhan hati kita. Ya, kenyataan orang kusta ini masuk ke dalam kota. Ya, tadi saya sudah jelaskan dia harus berteriak-teriak bahwa dia itu tuh tidak tahir sehingga orang harus menjauh darinya. Dia mengalami benar-benar ya rasa dijauhkan dan dihina. Hal ini menandakan kesungguhan hatinya mencari Tuhan. Dia tidak sekadar menunggu kedatangan Tuhan. Ia berinisiatif mencari Tuhan. Kita pun mesti berinisiatif mencari Tuhan dan memohon pertolongannya. Memang tidak ada yang tidak diketahui Tuhan, namun ia tetap ingin melihat kesungguhan hati kita mencari dan memohon belas kasihannya. Nah, dalam hal kesungguhan hati inilah kadang-kadang orang terjebak pada seolah-olah atau bahkan mungkin betul memaksa Tuhan gitu Pak Pol. Ya. Supaya terlihat memang dia sungguh-sungguh gitu Pak Pol. Jadi memang kadang-kadang ya batas antara memohon dengan sungguh-sungguh dan memaksa itu ada ya memang kabur ya, jaraknya memang tipis sekali. Tapi saya kira dibedakannya itu atas dasar motivasinya Pak Gunawan. Kalau kita memohonnya dengan sungguh-sungguh, seperti orang kusta ini, dia memberikan hak prerogatif keputusan akhir di tangan Tuhan. Maka doanya atau permohonannya adalah, jikalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan atau menyembuhkanku. Tapi kalau orang memaksakan, orang itu misalnya akan berkata, Tuhan, saya mau sembuh pokoknya. Engkau harus menyembuhkanku. Dan terbesit di dalam hati orang tersebut bahwa kalau Tuhan tidak menyembuhkannya, dia akan kecewa. Dia akan lari dari Tuhan. Dia akan marah kepada Tuhan. Nah, itu tuh. Saya kira yang membedakan antara meminta dengan sungguh-sungguh dan memaksa. Tetapi juga ada kasus-kasus tertentu berdasarkan belas kasihan Tuhan juga Pak Pol. Seseorang itu yang memaksa Tuhan dan Tuhan memberikan apa yang dimintanya gitu Pak Pol. Nah, mungkin sekali ya dalam hal itu Tuhan melihat ada sesuatu yang lebih besar dan lebih penting ya. Bahwa waktu Tuhan memberikan misalnya ya atas kesungguhannya, atau dia itu tuh benar-benar yang memaksakan Tuhan. Tapi Tuhan melihat ya dampaknya itu bisa lebih luas dan memang akan sesuai dengan rencana Tuhan yang lebih besar. Maka ya tetap Tuhan akan berikan kepadanya. Iya. Hal lain yang perlu kita perhatikan apa Pak Pol? Tentang belas kasihan yang bisa kita lihat adalah walaupun belas kasihan Tuhan tidak dipengaruhi oleh berat entengnya masalah atau tinggi rendahnya status sosial kita, ternyata belas kasihan Tuhan dipengaruhi oleh kerendahan hati kita. Kenyataannya orang kusta ini langsung bersujud dan memohon belas kasihan Tuhan. Ini menandakan ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Maka kita pun mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan sewaktu memohon belas kasihannya. Kita tidak boleh datang dengan kesombongan. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan niat membenarkan diri sekaligus menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita mohonkan. Kita justru ya harus mengakui ketidakberdayaan kita kepada Tuhan. Dan kita mesti ingat ya bahwa tidak ada yang dapat kita banggakan di hadapannya. Ya, kerendahan hati ini memang dibutuhkan sekali di dalam kita meminta. Namanya kita membutuhkan gitu Pak Boleh. Ya, seringkali kita tidak tahu bagaimana caranya mengungkapkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Saat kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan gitu Pak. Benar-benar sebuah sikap bahwa tidak ada lagi lah yang dapat saya lakukan Tuhan. Saya benar-benar nggak lagi mengerti bagaimana menghadapi ini. Saya nggak ada lagi jalan keluar. Saya benar-benar sudah di titik akhir. Dan apa yang tadinya kita rasakan, kita mampu lakukan, kita harus akui, oh semuanya gagal Tuhan. Jadi benar-benar sebuah kesediaan untuk mengandalkan dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan.
Ya, dalam hal ini memang orang yang kena sakit kusta itu kan tidak bisa disembuhkan pada saat itu, Pak Pol. Jadi tidak ada obatnya dan sebagainya, sehingga dia sepenuhnya itu bergantung kepada belas kasihan Tuhan memang. Betul sekali ya. Jadi waktu memang kita datang kepada Tuhan dan kita kok rasa masih bisa berbuat ini itu dan sebagainya, kadang-kadang ya itu mempengaruhi juga kadar penyerahan kita atau kebergantungan kita kepada Tuhan. Maka meskipun ya kita ini misalkan sakit atau apa dan kita tahu ada pengobatan yang dapat kita lakukan, tapi kita selalu mesti ingat bahwa kalau Tuhan tidak menghendaki, sakit seringan apapun tidak akan sembuh dalam hidup kita ini. Tapi kalau Tuhan menghendaki, sakit seberat apapun yang kita alami pasti disembuhkan Tuhan. Jadi untuk menunjukkan kesungguhan dan kerendahan hati kita, Pak Pol, ya, itu bukan berarti bahwa kita hanya pasif berdoa menyerahkan ini kepada Tuhan, tetapi tetap boleh melakukan hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah kita itu, gitu, Pak. Boleh, sudah tentu harus ya, seperti orang kusta ini kan dia tidak hanya diam di tempat penampungan dan berharap-harap ya Tuhan datang mengunjunginya. Enggak, dia berinisiatif, dia berusaha, dia mencari tahu di manakah Tuhan berada dan pergi menemuinya. Jadi ya lakukanlah yang dapat kita lakukan, tapi dengan sebuah kesadaran bahwa yang kita lakukan ini sebetulnya ini sangatlah sedikit. Sebab apa? Terlalu banyak hal-hal lain yang berada di luar jangkauan kita. Misalkan hal yang sederhana, Pak Gunawan. Berapa sering kita mendengar berita ya, kasus orang yang sakitnya nggak gitu berat. Akhirnya dibawa ke dokter atau mendapatkan pengobatan atau apa. Misalkan dah tiba-tiba menjalar atau menjadi lebih parah atau apa. Karena penyakitnya tiba-tiba bisa menularkan penyakit yang lain atau apa. Sehingga akhirnya meninggal dunia. Betapa seringnya hal itu terjadi dalam hidup ini. Dan semua memang membuktikan bahwa kita tidak mengendalikan hidup kita. Ya, jadi sementara kita melakukan usaha-usaha apapun itu, kita tetap membutuhkan hikmat dan tuntunan Tuhan. Betul sekali, Pak Gunawan. Ya. Karena kalau tidak memang bisa tambah tidak terselesaikan dan malah tambah masalah baru lagi yang muncul gitu, Pak Pol, ya. Betul. Nah, hal lain lagi apa yang kita perlu perhatikan, Pak Pol? Nah, ini yang terakhir ya Pak Gunawan, bahwa belas kasihan Tuhan datang bersama dengan perintahnya yang mengharuskan kita untuk menaatinya. Setelah menyembuhkan orang ini, Tuhan memberinya, dikatakan di Alkitab, peringatan keras. Yaitu Tuhan berkata, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Nah, Tuhan paham bahwa kalau berita penyembuhan ini tersiar, maka akan banyak orang yang datang kepadanya untuk minta disembuhkan. Nah, misi utama kedatangannya ke dunia bukanlah untuk menyembuhkan orang dari sakit penyakit jasmania, melainkan dari sakit penyakit rohania. Ia datang untuk mati menebus dosa manusia, penyakit yang jauh lebih serius ketimbang sakit jasmania. Berita yang tersiar akan membawa berlaksa orang dan ini akan menghambat misi kedatangannya. Ia datang bukan untuk menjadi penyembuh, ia datang untuk menjadi penyelamat. Nah, sayangnya orang ini tidak melaksanakan perintah Tuhan, Pak Gunawan. Ia malah menyiarkan berita kesembuhannya. Nah, saya kira ya perbuatannya itu mencerminkan diri kita semualah sebagai manusia. Kita ini hanya rindu menerima belas kasihan Tuhan, tapi kita tidak rindu mendengarkan dan melakukan perintahnya. Nah, saya kira penyebabnya jelas, yaitu kita memikirkan kepentingan sendiri di atas kepentingan Tuhan. Tetapi kan memang sulit sekali bagi seseorang yang sudah menderita begitu lama dan begitu parahnya, kemudian sembuhkan lalu tidak bercerita, tidak bersaksi kepada orang-orang lain, Pak Pol. Betul, jadi memang dia sangat bahagia sekali, dia pasti memang ya mau membagikan ya kebahagiaannya itu kepada orang-orang lain. Tapi ya sekali lagi seharusnya dia menghormati permintaan Tuhan. Jadi meskipun dia mau memberitahukannya, ya dia mungkin dia jagalah, dia hanya beritahukan kepada keluarganya atau orang-orang yang dekat dengannya. Tapi memang dikatakan di Alkitab ya dia menyiarkan berita itu kemana-mana. Jadi akhirnya ya dia menghalangi lah ya pekerjaan Tuhan itu. Nah, ini nih saya kira yang sering kali kita lakukan, Pak Gunawan. Kita ya ingin disembuhkan, ingin ditolong,
ingin pokoknya menerima belas kasihan Tuhan. Tapi giliran Tuhan meminta, kita melakukan sesuatu. Aduh, susahnya setengah mati lah. Tapi memang kadang-kadang kesaksian seseorang itu bisa menjadi hambatan bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, Pak Paul. Misalnya saja, orang akan menanggapi ini sebagai suatu kesombongan. Apalagi kalau dia menjelek-jelekan asal-usulnya, agamanya yang lama dan sebagainya. Dia berkata, saya sekarang sudah diselamatkan dan menceritakan kejelekan-kejelekan agamanya yang lama. Ini sebenarnya hambatan yang cukup besar bagi pemberitaan Injil. Betul, jadi kadang-kadang luapan sukacita mesti ya dikendalikan ya Pak Gunawan. Luapan sukacita itu kadang-kadang memang terlalu spontan, nggak dipikirkan dampaknya. Akhirnya malahan ya menghalangi pekerjaan Tuhan. Jadi memang kita mesti juga berhati-hati. Seperti orang kusta ini tadi Pak Gunawan sudah katakan ya bisa dia mengerti lah. Kenapa dia begitu bersemangat, begitu bersukacita. Tapi tetap ya dia mesti melihat pekerjaan Tuhan yang lebih luas daripada dirinya sendiri. Dan itu yang memang gagal diperhatikannya. Ya, jadi hanya karena belas kasihan Tuhan juga bahwa setelah dia menyalahi, katakan perintah Tuhan itu, penyakit kustanya tidak kambuh lagi gitu Pak Paul ya. Betul. Ini belas kasihan Tuhan ya. Dan ada kata Yesus adalah Tuhan ya. Sudah tentu ia sudah tahu apa yang akan diperbuat orang ini Pak Gunawan. Bahwa orang ini akan merugikan dan menyusahkannya. Sungguh pun demikian, ia tetap berbelas kasihan dan menyembuhkannya. Ini benar-benar menakjubkan saya Pak Gunawan. Inilah belas bagi setiap kita yang sudah merasakan atau mengalami belas kasihan Tuhan ini sebenarnya harus bisa mewujudkan kita berbelas kasihan kepada sesama kita gitu Pak Paul ya. Betul sekali Pak Gunawan. Ya, terima kasih untuk perbincangan ini dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang belas kasihan Tuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara